Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Baiklah, pada siang hari ini kita akan mengikuti rangkaian kegiatan Lomba Guru Berprestasi tingkat Kabupaten Wajo. Untuk kegiatan kita pada siang hari ini adalah presentase hasil karya tulis yang akan disampaikan oleh peserta guru berprestasi yang mewakili kecamatan yang masuk 5 besar. Ya, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita akan mulai dengan tingkatan taman kanak-kanak. Untuk pertama kami persilahkan kepada Kecamatan Tempe, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten Wajo dan jajarannya, yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu-Ibu Dewan Juri Lomba Guru Berprestasi dalam rangkaian Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-75 tingkat Kabupaten Wajo tahun 2020. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ibu-Ibu peserta Guru Lomba Berprestasi untuk tahun 2020. Adapun makalah saya atau penelitian saya yang saya angkat pada siang hari ini adalah yang berjudul Metode Bermain Peran dalam Masa COVID-19 dalam meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan berbicara pada peserta didik di Taman Kanak-kanak atau Alam Atakai Kecamatan Tempe. Mengapa saya mengambil makalah ini atau judul ini? Karena kita ketahui sekarang adalah memang masanya masa COVID-19, di mana pembelajaran untuk di sekolah dihentikan sesaat atau tidak adanya tatap muka karena adanya COVID ini. Olehnya itu, saya berinisiatif untuk memberikan mengangkat metode ini, bagaimana peran serta orang tua sebagai pembimbing untuk anak-anaknya di rumah, menggantikan posisi ibu guru yang ada di sekolah dengan cara bermain peran atau mempunyai melatih anaknya untuk mempunyai keterampilan berbicara yang lebih aktif. Jadi itu garis besarnya. Karena sebagaimana kami sudah berembuk pada saat masa COVID, kami berembuk antara orang tua dan ibu guru. Di sekolah kami adakan pertemuan membahas masalah COVID ini karena sudah tidak diadakan lagi pembelajaran untuk beberapa saat selama COVID berlangsung. Jadi kami mengadakan diskusi atau memberikan materi pembelajaran apa yang akan diangkat orang tua di rumah untuk memberikan materi kepada anaknya. Dan otomatis orang tua sangat berperan untuk menggantikan posisi guru yang ada di sekolah. Kemudian bagi guru, memberikan masukan bagi guru untuk menerapkan metode pembelajaran bermain. Ya, jelas di sini setelah adanya metode bermain peran ini, otomatis akan ada hubungan antara orang tua dan ibu guru untuk menyampaikan atau melaporkan hasil yang diberikan kepada anaknya, hasil pelajaran yang didapatkan dengan melalui WhatsApp, WA, melalui video ataupun foto-foto yang ditampilkan dilaporkan kepada ibu guru. Kemudian bagi lembaga pendidikan, yaitu memberikan informasi yang bersifat ilmiah untuk lebih meningkatkan pengelolaan sistem pendidikan dan pembelajaran. Bercakap dengan anak-anak yang pastinya. Jadi yang kritik tadi konsep metode bermain, konsep keterampilan sosial, konsep keterampilan berbicara. Teknik evaluasi TK ada 4, yaitu yang pertama BB, yang kedua MB, BSH dan BSD. Jadi BB adalah anak yang melakukan sesuatu masih butuh bantuan dan masih perlu bimbingan. Sedangkan MB mulai berkembang, yang tadi BB belum berkembang. Kalau MB mulai berkembang itu anak sudah mulai melakukan kegiatan dengan sudah mengetahuinya tapi masih perlu bimbingan. Kalau yang tadi BB sama sekali belum tahu, betul-betul perlu dibimbing, dituntun. Sedangkan BSH adalah anak yang sudah mengetahui, sudah melakukan kegiatan, sudah sesuai dengan sudah mengetahui apa perlu bantuan. Sedangkan BSDB adalah anak yang melakukan kegiatan, sudah sangat mengetahui dan sesuai dengan harapan atau prosedur yang ada di sekolah. Kita beri aplaus untuk peserta dari Kecamatan Tempe. Ya.
Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu tim penilai untuk memberikan tanggapan atas pemaparan makalah tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapinya. Di sini saya lihat judul yang Ibu paparkan adalah metode bermain peran dalam meningkatkan keterampilan sosial dan keterampilan berbicara pada peserta didik Taman Kanak-kanak Radu Alam Atake Kecamatan Tempe. Nah, tadi Ibu memaparkan mulai dari awal sampai terakhir bagus sekali, dan bahkan dikaitkan dengan situasi sekarang masa COVID. Nah, yang perlu saya mau pertajam di sini, yang mau tanyakan, bagaimana kiat-kiat Ibu memperkenalkan metode bermain peran terhadap orang tua dikaitkan dengan situasi masa pandemi. Untuk itu saya persilakan dulu Ibu untuk jawabnya. Yang pastinya yang pertama kan ada pertemuan dulu, ada pertemuan berbut, sosialisasi berkaitan dengan COVID ini, dan kemudian kami membahas bersama, kami duduk bersama, saling saling berembuk sesuai dengan kemampuan yang ada di orang tua di rumah untuk menangani secara tidak langsung anaknya untuk dibelajarkan. Nah, dengan cara kan tetap ada RPTM, tetap ada kurikulum yang kami jadi acuan, itu tidak boleh keluar dari situ. Cuman kami sesuaikan dengan keadaan sekarang COVID sekarang. Jadi misalnya dari 1 minggu itu RPTM itu kami buat dan kami sepakati bersama. Kira-kira yang mana dulu yang lebih diprioritaskan untuk hari ini, yang mana orang tua itu mampu membelajarkan anaknya sesuai dengan pemanfaatan benda-benda yang ada dalam rumah, situasi yang ada dalam rumah. Kecamatan Tanah Sitolo. Ya, disilakan dari Kecamatan Tanah Sitolo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dengan ini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Permainan Sendok Susu Pintar. Latar belakang, banyak penyelenggara PAUD dan guru PAUD yang berpendapat bahwa dengan alat peraga edukatif yang dibeli akan lebih memudahkan dalam mengajar, tetapi peneliti berpendapat lain, yaitu alat permainan edukatif dengan memanfaatkan bahan daur ulang yang sederhana dan dapat menjadi sarana bermain dan sarana edukasi yang bernilai tinggi bagi peserta didik sehingga bisa merangsang perkembangan aspek kognitif, sosial, emosi, dan fisik yang dimiliki anak. Pembahasan. Dengan alat permainan edukatif AP, sendok susu pintar ini dapat mencakup berbagai bentuk bidang pengembangan, diantaranya nilai agama, emosional, dan kemandirian, berani tampil menyebutkan gambar, huruf, angka, dan atau warna di depan teman-temannya, mau bermain dengan teman, mengikuti aturan permainan. 3. Fisik motorik, anak dapat merangkai, dapat menyusun, dan merangkai huruf atau angka dengan HP. Bidang bahasa, dapat mengulangi kalimat yang didengar, dengan panduan guru dapat berbicara dengan bahasa yang benar. Bidang seni, dapat menggali potensi anak sehingga lebih kreatif, menambah imajinasi anak. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan di antaranya. 1. Anak sebagai peserta didik dengan menggunakan sendok susu pintar menjadi semakin termotivasi untuk belajar karena media yang dipakai adalah media yang menarik dan sederhana, sehingga anak lebih mudah dalam mengenal bentuk, abjad, huruf, angka, dan warna. 2. Peserta didik menjadi lebih kreatif karena mampu merangkai kata atau menyusun sendok susu sesuai dengan imajinasi mereka, sehingga anak tidak mudah bosan atau jenuh dan cenderung lebih percaya diri. Anak saya awalnya minum susu formula karena saya tidak memiliki ASI, jadi anak pertama saya minum susu formula, dan dari umur 0 bulan sampai sekarang. Jadi saya kumpulkan ini sendok susunya supaya tidak berserakan, jadi saya kumpulkan, lama kelamaan menjadi banyak. Ini sendok diapakan ini, kenapa sudah banyak?
saya termotivasi berikan kepada anak untuk dipakai bermain. Awalnya dia hanya dipakai bermain, dihambur-hambur. Tapi anak yang kedua saya lihat kebetulan anak kedua saya yang aktif, dia pakai belah, dia susun sampai tinggi dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Saya lihat kreatif juga ini anak saya ini yang kedua. Kebetulan anak yang pertama saya dikumpulkan lagi dengan sesuai warnanya. Kebetulan sendoknya berwarna-warni, jadi dia kumpulkan sendoknya sesuai dengan warnanya. Ada juga lalu saya termotivasi untuk memberikan yang lebih menantang kepada anak saya untuk memperkenalkan huruf atau abjad. Makanya saya kasih perekat di belakangnya, saya berikan huruf di belakangnya untuk memotivasi anak saya mengenal huruf. Secara tidak langsung anak saya bisa mengenal huruf dengan cara bermain. Sendok susu pintar. Baiklah. Terima kasih, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya. Melihat dari pemaparan Ibu, penelitian tindakan kelas ya Bu ya, ketika melihat dari alat peraga yang ditampilkan Ibu itu sangat menarik untuk membelajarkan pada anak usia dini. Apalagi sudah tersentuh semua, baik dari bahasanya, kognitifnya, fisik motoriknya. Nah, yang perlu mungkin diperdalam di situ setiap bidang pengembangan apa yang ditimbulkan, misalnya kognitif, apa yang bisa ditampilkan di situ, fisik motorik apa yang bisa. Jadi perlu lebih diperdalam. Adapun dalam bidang pengembangan ada nilai 6, nilai agama dan moral, sosial emosional kemandirian, fisik motorik, bahasa dan seni. Dalam bidang nilai agama dan moral, anak dapat membedakan ciptaan Tuhan dan manusia. Dari sendok susu ini, bagaimana manusia menciptakan sehingga bisa dipakai untuk menangkar susu, untuk banyaknya sendok susu, berapa takaran susu yang dipakai untuk dibuatkan berapa banyak takaran susu yang diberikan ke dalam anak-anak. Dalam bidang fisik motorik, anak dapat merangkai, menyusun dan merangkai huruf atau angka dengan menggunakan alat edukasi ini. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan jenjang guru sekolah dasar. Yang pertama dari Kecamatan Tanah Sitolo. Ya, kami persilahkan dari Kecamatan Tanah Sitolo. Untuk mempresentasikan karya tulis dari kami. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hasnidar, utusan dari SD 30 Mapadailo PC Kecamatan Tanah Sitolo. Baik, sebelumnya saya akan mempresentasikan adapun judul dari karya tulis kami yaitu di mana upaya meningkatkan motivasi belajar matematika melalui metode perkalian jari tangan pada siswa kelas 3 SDN 30 Mapadailo. Di mana di sini banyak siswa-siswi yang kurang mencintai pendidikan, terutama pelajaran matematika. Di mana di sini anak-anak merasa jenuh terhadap pelajaran matematika disebabkan belum ada sesuatu hal yang mampu di sini, yaitu apakah
metode jari tangan dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa kelas 3 SDN 30 Mapadaelo. Kemudian, bagaimana penggunaan metode jari tangan pada perkalian matematika? Manfaatnya di sini untuk siswa yaitu di mana siswa dapat menggunakan metode jari tangan dalam meningkatkan motivasi belajar matematika sehingga matematika dapat menjadi mata pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya kajian pustaka. Di sini salah satu metode yang dapat digunakan adalah penggunaan metode perkalian jari tangan, di mana metode ini sangat menarik untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika. Karena di sini mungkin sudah banyak yang mengetahuinya yaitu metode perkalian dengan jari tangan, sehingga metode perkalian ini menggunakan jari tangan dianggap sangat bermanfaat. Sebelah kiri, sebelah kanan juga jari kelingkingnya ditekuk 6 dikali 6. Jari yang ditekuk itu adalah puluhan. Puluhannya dijumlahkan 10 tambah 10 sama dengan 20. Kemudian jari yang masih berdiri itu adalah satuan, dikalikan. Jari sebelah kiri 4, sebelah kanan juga 4. Jadi 4 dikali 4 adalah 16. Kemudian dijumlahkan dengan yang puluhan tadi. 20 tambah 16 sama dengan 36. Kita dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu di mana yang pertama, motivasi belajar matematika mengalami peningkatan yang signifikan setelah dilaksanakan pembelajaran dengan metode perkalian jari tangan. Kemudian yang kedua, dengan metode perkalian jari tangan pada siswa kelas 3 SDN 30 Mapadaelo dapat mempraktikkan secara langsung metode perkalian jari tangan dengan mudah dan menarik. Selanjutnya kami silakan kepada tim penilai untuk menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Mohon dijelaskan kira-kira apa kelebihan ya yang dimiliki oleh metode jari tangan ini dengan dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira berapa perbandingan kenaikan motivasi belajar pada siklus 1 dengan siklus 2? Perkalian jari tangan yang digunakan di sini yaitu di mana di sekolah kami khususnya kelas 3 di sana anak-anak semuanya merasa jenuh dengan belajar matematika. Jadi saya mengambil inisiatif untuk membangkitkan motivasi belajar anak dengan melakukan sebuah permainan dengan menggunakan salah satu anggota tubuh kita yaitu menggunakan jari tangan. Jadi anak-anak serentak merasa senang dengan permainan yang akan dilakukan yaitu perkalian dengan menggunakan jari tangan mulai dari perkalian 6 sampai dengan 9. Bahkan mereka ada yang karena saking termotivasinya mereka merasa kalau dia tertinggal, dia merasa ini sama temannya karena dia sudah mengetahui, memahami sehingga sangat menarik untuk dia pelajari. Selanjutnya kita beralih pada peserta guru SD dari Kecamatan Maniampajo. Peningkatan hasil belajar, tema menuju masyarakat sejahtera, subtema masyarakat peduli lingkungan melalui model Discover Learning kelas 6 SD Negeri 272 Limpon. Kemudian penjelasan saja dan tidak memberikan waktu untuk berpikir dan menyelidiki atau mengamati sendiri. Siswa kurang diberikan kesempatan untuk berpikir dan berkonsultasi dengan anggota kelompok. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah apakah penerapan model Discover Learning ini dapat meningkatkan hasil belajar tema menuju masyarakat sejahtera, subtema masyarakat peduli lingkungan melalui model pembelajaran Discover Learning kelas 6 SD Negeri 272 Limpon. Beri kesempatan pada saya untuk menanggapi apa yang telah dipaparkan. Juga terima kasih pada para peserta memberi kesempatan penuh pada saya untuk menyampaikan dan menggugah isi dari materi yang telah dipaparkan oleh penyanyi tadi. Yang pertama yang perlu saya tanyakan adalah
apa keunggulan metode yang ditampilkan tadi dalam hal ini discovery learning ketimbang metode-metode yang lain. Model pembelajaran discovery learning di sini adalah siswa terlibat langsung atau siswa yang langsung menyelidiki sendiri atau mencari data sendiri untuk menemukan permasalahan yang dihadapi. Kemudian kelebihan yang kedua adalah siswa lebih aktif karena dia yang terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Undang peserta dari guru SMP Kecamatan Sabang Paru. Pada kesempatan kali ini di tempat yang luar biasa ini kita berada dalam sebagai guru berprestasi yang mana akan melanjutkan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini saya akan di luar dari hal-hal yang menghubungkan dengan data-data, karena di sini penulis hanya menulis sebuah rumusan karya ilmiah yang berbentuk makalah untuk mengaplikasikan kehidupan dalam masa pandemi COVID-19. Adapun rumusan judul yang penulis angkat betul-betul hanya dialami oleh penulis dihubungkan dengan hal-hal yang kami alami selama pandemi COVID-19. Adapun judulnya peran orang tua dalam menerapkan BDR atau belajar dari rumah pada saat pandemi COVID-19. Berdasar dari sini kami mengungkapkan bahwa latar belakang daripada judul ini mengingat bahwa virus corona adalah hal-hal yang sangat mengguncangkan dunia, bahkan virus ini menyebabkan dunia semakin gentar dengan berbagai macam hal-hal, terutama dalam kematian. Bahkan WHO mengatakan bahwa virus corona ini termasuk keluarga besar virus yang sangat cepat mematikan bagi manusia bahkan hewan pun. Nah, akhirnya peneliti dalam pembahasan ini, subjek yang diambil adalah orang tua yang berumur anaknya yang memiliki anak 5 sampai 15 tahun. Dalam hal ini penulis banyak mengalami, banyak yang dirasakan, sehingga penulis menggoreskan pena ini untuk membentuk karya tulis ini untuk dipersembahkan untuk hari ulang tahun PGRI yang ke-75 yang diberi kepercayaan oleh saya untuk utusan Sabang Paru untuk memberikan presentasenya tentang pandemi COVID-19. Akhirnya inilah yang saya bisa paparkan. Kemudian dalam hal itu, dalam data penelitian ini saya berdasar pada triangulasi Miles and Huberman, adalah observasi awal, kemudian pengumpulan data, kemudian ada temuan data sementara sehingga menimbulkan temuan akhir. Data kedua dalam menerapkan belajar dari rumah pada saat COVID-19 ini sangat efektif, namun tidak lebih efektifnya dalam pembelajaran di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengarkan pertanyaan dan tanggapan dari tim penilai. Dengan hormat disilahkan. Dan pertama kepada Ibu Samsia Asi, perwakilan dari SMP Negeri 2 Sabang Paru. Pada kesempatan ini, Ibu Samsia mengambil judul peran orang tua dalam menerapkan belajar dari rumah pada saat pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu, terutama kepada penyaji, kita semua memahami bahwa belajar dari rumah menjadi sebuah kebijakan yang harus kita ambil untuk memutus
mata rantai penyebaran COVID-19. Dan untuk menyukseskan program pemerintah dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, tentu peran orang tua memang sangat dibutuhkan. Tadi Ibu menyampaikan ada 4 atau ada 3 tadi yang saya catat, peran orang tua sebagai fasilitator, sebagai motivator, dan sebagai direktor. Namun itu sebenarnya memang sangat dibutuhkan sekali untuk menyukseskan pembelajaran anak-anak kita dalam masa pandemi, terutama dalam proses belajar dari rumah. Namun kenyataan yang ada saat ini bahwa ternyata peran itu lebih banyak tidak bisa terlaksana atau terpenuhi karena ada beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya waktu orang tua untuk mendampingi anak-anaknya sehingga tidak bisa memaksimalkan perannya. Yang kedua, ada orang tua yang punya banyak waktu dan sudah mendampingi anak-anaknya, tetapi tidak punya pemahaman yang mumpuni untuk mendampingi anak-anaknya. Nah, tidak mempunyai kompetensi yang diharapkan untuk bisa memberikan layanan kepada anak-anaknya. Nah, Ibu mengambil peran orang tua, meningkatkan atau bagaimana mengimplementasikan peran orang tua dalam pembelajaran jarak jauh ini atau belajar dari rumah. Nah, mungkin ada semacam trik atau best practice yang dilakukan untuk menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi oleh orang tua tadi, sehingga perannya sebagai motivator, fasilitator, dan direktor itu bisa terlaksana secara baik. Terima kasih. Pada Bapak penilai yang menanyakan tentang trik-trik best practice dalam pembelajaran pola asuh orang tua sebagai guru, motivator, dan fasilitator dalam selama pandemi COVID-19 ini. Ada pun tuturan saya bahwasannya sebagai pola asuh orang tua selama pandemi COVID-19, memang telah penulis katakan bahwa karya tulis ini memang efektif untuk saat pandemi COVID-19, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa lebih efektifnya pembelajaran untuk anak-anak kita itu di sekolah. Orang tua sudah memberikan harapannya kepada guru untuk memberikan fasilitas selama di sekolah untuk belajar. Namun di sini kita kasih tanda bahwa ini adalah pada saat COVID-19 berlangsung. Namun ada beberapa pengalaman dari penulis bahwasannya ini adalah best practice, bahwasannya bagaimana menaungi anak dalam menciptakan situasi di rumah itu seperti seakan-akan di sekolah. Ya, pada saat 7.30 anak-anak sudah siap untuk belajar, dikasih mandi, dikasih sarapan, kemudian mengambil bukunya apa yang akan dipelajari. Tolong itu 7.30 harus standby. Kemudian pada jam istirahat kami hentikan dulu tugas anak, walaupun tugasnya berentetan, tapi kami tugas pukul 10 teng itu yang saya lakukan di rumah. Teng istirahat. Cemilan yang sudah disiapkan kita berikan. Kemudian pada pukul 10.30 itu adalah kegiatan kami di rumah selama pandemik ini. 10.30 langsung masuk semua kepada kegiatannya. Nah, ini adalah salah satu. Kemudian anak kami tidak bebaskan untuk menggunakan HP seluas-luas dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi kami memberikan jadwal schedule penggunaan HP dalam bermain. Jadi sehingga anak-anak itu tidak jenuh juga dalam belajar dengan menggunakan medsos. Nah, cukup mungkin yang saya bisa paparkan sedikit, masih banyak yang lain tapi mungkin waktu yang tidak kita efisienkan waktu. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Peserta dari SMP 1 Kecamatan Tanah Situl, dengan hormat disilahkan. Hasil penelitian saya itu upaya meningkatkan keterampilan writing skill pada teks interaksi interpersonal dengan menerapkan teknik pembelajaran total physical response pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Tanah Sitolo. Identifikasi masalah. Siswa memiliki tingkat keterampilan yang rendah dalam writing. Kemudian rumusan masalah. Apakah TPR atau Total Physical Response dapat meningkatkan keterampilan writing skill? Di sini saya ambil 2 siklus.
yaitu siklus 1 dan siklus 2. Kenapa? Karena pada siklus 1, jika kita masih menemukan siswa yang belum mencapai nilai 80%, maka kita harus mengulang kembali dalam siklus yang kedua. Kenapa? Siklus 1 dan siklus kedua sebagai bahan perbandingan. Apakah di siklus, kalau di siklus 2 siswa sudah mampu mencapai nilai di atas 80%, bahwa siswa tersebut dianggap sudah berhasil. Hanya mungkin karena saya hanya melihat sedikit dan memahaminya juga sedikit, karena terus terang kemampuan bahasa Inggris saya juga agak lemah. Olehnya itu saya kira perlu sedikit penjelasan tentang total physical response itu. Apa sih maksudnya? Terus bagaimana wujudnya untuk melihat bahwa artinya betul perlakuan yang dilakukan, sehingga nanti akan kelihatan ada perubahan perilaku dalam keterampilan menulis bagi siswa kelas 7. Supaya saya kira dengan mengetahui itu, bahwa dengan teknik, karena ini ada sebuah keterampilan, satu bentuk treatment saya kira yang dilakukan terhadap anak kita, sehingga dia punya kecakapan dalam keterampilan menulis. Baiklah, saya pertama dulu saya akan jelaskan apakah TPR itu, ya, teknik physical response. Yang dimaksud dengan teknik physical response, maksudnya di sini anak-anak mampu menangkap apa yang diucapkan oleh bapak atau ibu guru. Dia mampu merespon. Contoh, ibu guru mengungkapkan good morning atau how are you. Nah, di sini anak-anak sudah mampu mengungkapkan atau mengulang kembali, atau dia mampu menjawab apa yang diungkapkan tadi oleh bapak atau ibu guru. How are you? Anak-anak sudah mampu mengucapkan fine atau I'm fine. Good morning, good morning. Nah, saya di sini saya rangkaikan dengan tadi pertanyaan kedua masalah writing ya. Iya, dan tadi upaya meningkatkan kemampuan menulis. Iya, saya akan rangkaikan. Dengan tadi anak-anak sudah mampu menjawab dengan enjoy. Kalau kita tidak memancing dengan pertanyaan, otomatis anak-anak di kelas itu dia mungkin ada rasa bagaimana ibu guru, bagaimana nanti. Tapi kalau sudah kita memberikan pertanyaan yang mampu membangkitkan semangat itu anak-anak untuk enjoy dengan materi yang kita berikan. Kalau kita sudah menyuruh anak-anak tersebut untuk menulis, coba tulis kembali apa tadi yang ibu ucapkan, seperti how are you, good morning. Nah, kalau how are you, kalau dia hanya bisa menangkap dengan kalau hanya sekilas, dia hanya mengatakan, kalau dia hanya mampu how are dan you. Tapi kalau dia sudah enjoy, dia sudah mampu tadi, tadi ibu bilang how are you, jadi tulisannya di situ how are you. Guru dari SMP 1 Kecamatan Taman Pitolo. Karya tulis dari Kecamatan Takalala. Berpikir kira-kira apa penyebab sehingga peserta didik itu tidak mau belajar. Bisa jadi strategi yang digunakan itu tidak melibatkan mereka, atau metode yang kita gunakan, kita terapkan tidak melibatkan mereka, sehingga berpusat pada guru saja, tidak melibatkan mereka, sehingga pelajaran bagi mereka hanya suatu tuntunan saja, tidak ada istilah melibatkan siswa, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna bagi mereka. Olehnya itu, selaku guru IPA, mengangkat tulisan ini dengan judul tadi, yaitu pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Terus tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dari guru SMP 1 Takalala.
Ya, selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dan tanggapan dari tim penilai. Nah, sedikit beda tipis. Ya sesungguhnya kalau ini dikaji lebih jauh, bukan hanya semuanya di masa pandemi, di masa pembelajaran normal itu dia sedapat mungkin sebenarnya lingkungan itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Karena itulah bagian dari salah satu teori pembelajaran kontekstual, ya, mendekatkan belajarnya dengan lingkungan keseharian anak. Saya kira ini menarik dan bisa dikembangkan lebih jauh lagi, Bu. Hanya mungkin tadi Ibu hanya selalu menjelaskan kebenarannya secara umum saja, tidak terdengar sedikit bagaimana contoh menjadikan lingkungan itu sebagai media pembelajaran. Apa yang Ibu lakukan, maksudnya perlakuan yang dilakukan oleh anak-anak terkait dengan lingkungannya, sehingga rasa kebosanan itu bisa hilang dengan merasa terlibat langsung dengan sumber atau media pembelajaran yang ada di sekitarnya. Karena ini saya kira juga pesannya sebenarnya pembelajaran COVID itu salah satu kesannya adalah bagaimana mencoba semua guru dari semua jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahwa ketika membelajarkan anak, termasuk ketika memberi penugasan, jangan memberi penugasan yang ketika mau diadakan atau diselesaikan tugas itu jauh dari anak. Jauh lebih bagus ketika media ataupun peralatan bahan itu ada di sekitar anak. Saya kira itu yang pertama. Jadi mungkin bisa sedikit diberi contoh supaya yang lain juga dengar bahwa oh ternyata bisa kita melakukannya, misalnya dengan mencoba untuk materi ini membelajarkan dengan memanfaatkan lingkungan sebuah media adalah dengan model seperti ini yang kita lakukan. Maksudnya praktik yang baik itu yang lakukan. Bahkan tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang lain atau di luar lingkungan, bahkan mereka disuruh untuk tetap belajar dari rumah. Nah, saya berpikir bahwa ketika kita melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan, apalagi kalau sampai berkelompok, maka tentu harus dijaga protokol kesehatannya. Yang pertama. Yang kedua, bisakah pemanfaatan lingkungan dalam pembelajaran IPA ini diaktualisasikan dalam bentuk aplikasi? Dalam artian kita banyak sekali aplikasi-aplikasi sekarang yang bisa diberikan kepada anak, yang seolah-olah ketika anak mengikutinya atau menontonnya atau melihatnya, mereka seolah-olah ada di dalam lingkungan. Bahkan banyak aplikasi yang bisa dilakukan anak dengan percobaan-percobaan seolah-olah dan hampir sama dengan dia melakukan percobaan secara nyata tanpa harus keluar ke lingkungan luar. Mereka tetap belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi yang seolah-olah kita membawa mereka ke dalam lingkungan, tetapi memanfaatkan aplikasi teknologi. Bisakah seperti itu? Dan kalau memang bisa, mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan sebagai bahan media pembelajaran berbasis lingkungan seperti yang saya sampaikan tadi. Saya kira itu mungkin silakan diuraikan. Terima kasih. Pemberian contoh dalam menyusun perencanaan pembelajaran, misalkan mengidentifikasi kandungan zat makanan pada produk atau pada kemasan produk, ya. Jadi di RPP dirancang di situ langkah-langkah di mana peserta didik misalkan mengumpulkan 5 jenis makanan atau 5 produk kemasan, terus mereka mengidentifikasi zat-zat apa saja yang terkandung di dalamnya. Nah, setelah itu mereka identifikasi, misalkan Indomie goreng, apa sih itu kandungannya. Nah, terus mereka catat, terus ada 2 pertanyaan dikasih. Selanjutnya mereka mempesertakan lewat video rekaman. Nah, itu.
Nah, adapun perlakuan di situ tadi sekaligus saya menjawab pertanyaan Bapak, bagaimana menghubungkan dengan masa pandemik di mana anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul atau jaga jarak. Nah, di situ juga kita setting di RPP supaya mereka belajar ya tidak melebihi dari 2 orang atau 3 orang. Ya. Di sini tadi ada contoh video rekamannya siswa. Jadi di situ mereka memperlihatkan hasil pengamatannya yang terdiri dari 2 atau 3 orang satu kelompok. Itu. Alhamdulillah salah satu lomba yang kita lakukan adalah lomba guru berprestasi. Dan kita telah bekerja keras menyaring dari berbagai karya yang masuk. Alhamdulillah ada 15 yang berhasil lolos untuk tampil melaksanakan presentase pada mulai dari tadi pagi sampai sore hari ini. Oleh karena itu 5 teman guru dari TK ini alhamdulillah semuanya dapat piagam. Ya. Mungkin juga nanti ada piala. Nah, mohon maaf mungkin uangnya belum bisa dijanjikan. Bukan juga teman dari SD alhamdulillah 5 juga. CP juga seperti itu. Jadi saya kira 15 orang ini kita anggap adalah semua yang terbaik. Nah, cuma namanya lomba, pasti kita memilih yang baik di antara yang baik. Nah, jadi saya kira saya sudah sampaikan teman-teman Yuri supaya betul kita objektif menilai. Mudah-mudahan nilai ini tidaklah membuat kita menjadi kecewa, tapi membuat kita berpacu terus menerus. Dan saya kira 15 ini sudah bisa kita godok menjadi guru yang bisa dijadikan proyek di PGRI untuk menjadi contoh terus menerus. Walaupun tadi saya saksikan penampilannya, ya walaupun 15 ini mewakili 6.000 guru di Wajo, ya kita anggap ya inilah yang terbaik untuk tahun ini. Kan ini yang berani tampil. Banyak kita anggap perlu kita beri fasilitasi untuk ikut, tapi ternyata yang sampai ke final ini hanya 15 orang. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada ibu sekalian, apresiasi, dan insya Allah kita akan kumpul nanti filenya. Ya, demikian juga syutingannya supaya bisa menjadi model. Ya, cuma kita nanti mungkin perlu tadi cara metodologi mengajar kita, mungkin standar-standar penyampaiannya, nah, itu masih perlu kita benahi semua. Nah, sehingga dulu nanti PGRI, karena kita ini di sini mau membentuk nanti Smart Learning Center, ya, sampai di mana penampilan guru kita, kualitas mengajarnya, metodologinya, sehingga transfer ilmu itu ke anak-anak itu bisa maksimal. Nah, walaupun tadi menghadapi teman-teman sejawat, nah, tapi itu tidak apa-apa. Jadi tentu kalau sudah di kelas lain, nah, tentu kita bisa saling koreksi dan sebagainya. Sehingga pengembangan kualitas ke depan itu ya kita memang mengarah pada seperti lomba, misalnya besok ada lomba kreativitas, jangan lagi ambil yang lain. Nah, karena itu kita mengkader, terus seperti itu jangan sampai yang bekerja, yang dibawa keliru. Kita tidak boleh pergi berbuat seperti itu. Itu namanya tidak adil. Nah, jadi siapa yang sudah berkreasi tahun ini, ketika nanti insya Allah kalau ada lomba nasional PGRI mengenai itu kita akan diteruskan. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf dulu sekalian kita tahan. Ya, mudah-mudahan keberadaannya akan membawa hikmah yang besar bagi pengembangan pendidikan kita di Wajo. Itu saya ucapkan selamat pada ibu sekalian yang peroleh juara ini. Ya, kita akan nanti berkembang terus menerus. Saya kira demikian. Oleh karena itu pada hari ini mari kita bersama menutup lomba guru prestasi dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dalam melakukan aktivitas ini dan menilai ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa pada hari ini tanggal 19 November 2020 PGRI Kabupaten Wajo melaksanakan lomba guru berprestasi untuk tingkat Kabupaten Wajo dari semua tingkatan, dari taman kanak-kanak atau PAUD, kemudian dari sekolah dasar dan dari SMP. Itulah SMA pada hari ini tidak ada yang sempat ikut mendaftar, ya, sehingga hanya 15 orang dari 3 tingkatan yang mengikuti lomba guru prestasi pada hari ini. Ya, insya Allah lomba guru prestasi ini untuk tahun 2020 dalam rangka hari ulang tahun PGRI ke-75 dan Hari Guru tahun 2020. Maka insya Allah ke depannya hal-hal seperti ini kita akan laksanakan terus-menerus karena merupakan program utama PGRI. Salah satunya adalah bagaimana mengembangkan profesionalitas guru. Salah satunya adalah untuk membuat guru itu berinovasi, berkreasi, berdedikasi. Salah satunya adalah dilaksanakan lomba-lomba, termasuk lomba guru berprestasi. Alhamdulillah dari 15 orang ini kita sudah saring, dan juri yang kita bentuk itu sudah memeriksa dengan baik portofolionya banyak dan beberapa kriteria penilaian. Ya, sehingga dari 5 ini kita nilai semua dan alhamdulillah sudah ada kita urutkan juara 1 sampai dengan 5. Insya Allah semuanya kita akan beri piagam penghargaan, ya, dan kita akan berikan piala-piala yang telah disiapkan oleh panitia Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-75. Alhamdulillah dengan adanya guru lomba berprestasi, kita bisa meningkatkan ilmu kita, kita bisa semakin menggali bagaimana sebenarnya kita menghadapi anak-anak dalam kelas. Di samping itu kita bisa bertemu dengan peserta-peserta di lain kecamatan dengan menjalin tali silaturahim. Kepada peserta yang belum mencapai atau belum bisa masuk di 5 besar, jangan dibuat kecewa. Jadikanlah itu motivasi untuk lebih bagus ke depannya. Kami dari panitia akan mengumumkan rekapitulasi hasil akhir penilaian guru berprestasi jenjang TK, SD, dan SMP dalam rangka Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-75 tingkat Kabupaten Wajo tahun 2020. Jenjang TK nomor 1 dari utusan PC Tempe dengan nilai jumlah 327,4 atas nama Andi Nuriani, SPDI, MPDI. Juara 2, Bese Juharni, SPD, AUD, dari utusan PC Tanah Sitolo dengan jumlah nilai 311,8. Juara 3 dari utusan PC Pitung Panua atas nama Ella Rohiani, SPD, dengan jumlah nilai 297,8.